Kawan-kawan, kenapa Iran diprediksi akan menjadi pusat wisata religi umat Islam? Kemudian katanya Iran juga akan menjadi pusat pendidikan teknologi. Artinya akan berlomba-lomba orang dari seluruh dunia, lintas agama akan bersekolah di Iran. Pertanyaan kawan-kawan, siapa yang memprediksi? Ini bernama Profesor Jiang. Dia terkenal dengan game teorinya. Game teorinya ini adalah orang yang berkebangsaan atau warga negara Kanada. Etnisnya adalah etnis dari Cina. Artinya imigran yang masuk di Kanada, kemudian belajar di Kanada dan di Amerika Serikat. Kenapa kita tertarik dengan prediksi Profesor Jiang? Karena sudah mulai terbukti sekarang. Dan jangan terkejut kawan-kawan. Iran diprediksi oleh Profesor Jiang dengan game teorinya, teori permainan namanya. Itu sebelum Trump terpilih menjadi presiden. Coba bayangkan, Trump masih mencalonkan diri menjadi presiden di Amerika Serikat. Profesor Jiang ini sudah meramalkan Iran akan menjadi pusat wisata religi dan pusat pendidikan teknologi. Dan dia juga memprediksi Iran akan menang. Iran akan menang. Runtutan ceritanya begini kawan-kawan. Waktu kampanye Trump, dia sudah meramalkan. Ini berdasarkan game teorinya. Mungkin ada alasannya, saya jelaskan alasannya sedikit nanti, tapi menurut Profesor Jiang ya, dia katakan pada waktu itu, Trump dalam pemilihan ini akan menang. Nah, ini ada asumsi-asumsi atau analisa atau ada parameter-parameter yang dikatakannya sendiri. Kemudian setelah Trump menang, Iran akan diserang. Kok bisa begitu prediksi dia kan? Kemudian setelah Iran diserang, Iran akan menang. Kemudian setelah Iran menang, katanya kan, Iran akan menjadi pusat tujuan wisata religi, bukan hanya umat Islam, hampir umat di dunia ini. Akan banyak orang berwisata ke sana dan akan berbondong-bondong orang menuntut teknologi di situ. Menuntut teknologi ini saya tambahkan aja sedikit karena kalau sudah menjadi pusat wisata, orang ingin tahu kan? Orang ingin tahu, pasti ada yang ingin belajar di sana. Kan keinginan tahu kok bisa Iran menang melawan Amerika dengan Israel. Kan itu. Namun kalau saya lihat analisa dari Profesor Jiang, saya juga menganalisa Profesor Jiang ini. Dia katakan pada waktu kampanye Trump tersebut, Trump akan menyerang Iran berdasarkan Trump akan menang, kan itu pertama prediksi dia. Prediksi itu berdasarkan dari suasana kebatinan Amerika sendiri. Artinya Trump ini yang disokong oleh pihak-pihak yang elit-elit yang punya duit di sana. Dia sudah mengetahui informasi sedikit banyaknya, ada organisasi-organisasi yang menguasai Amerika. Siapapun calon presiden Amerika harus dulu restu dari dia. Seperti kita kemarin itu Prabowo minta restu dari Jokowi, kira-kira itu pasti menang itu. Karena ada jalannya sama dia. KPU milik Jokowi kemarin misalnya. Kan Jokowi yang jadi presiden pada waktu itu kan, yang angkat ketua KPU kan Jokowi. Tentu harus restu dari Jokowi dulu. Semua aparat-aparat itu kan, mulai dari kepolisian, menteri-menteri yang ngatur pemilu itu, mengatur KPU itu kan Jokowi masih jadi presiden. Kita masih Jokowi jadi presiden, nah harus minta sowan sama dia dulu. Kira-kira seperti itu. Kalau enggak nanti tidak dibantu. Dibantu dengan untuk apa? Ya untuk menang. Misalnya Sirekap 58%. Semuanya pokoknya diaturlah sedemikian rupa. Mana yang baik lah kira-kira seperti itu kan. Di Amerika juga begitu kawan-kawan. Calon presiden 2 misalnya kan. Dua-duanya minta restu itu loh. Jadi siapapun presiden yang akan terpilih nanti ya restu dari lobby-lobby Yahudi namanya di situ. Itu menurut mereka kan. Kita kan tak tahu juga sebenarnya. Tapi kalau kita lihat memang benar juga kan. Semuanya harus minta restu dulu. Tapi Profesor Jiang ini meramalkan si Donald Bebek ini yang akan terpilih kan begitu. Kok Donald Bebek? Ya kita Trump lah terpilih kata Profesor Jiang. Nggak ada Donald Bebek dikatakan oleh Profesor Jiang. Ini kita aja yang lateung, yang lontong pecal kita kan. Yang pakai popok itu kan kita yang menamai kemarin-kemarin. Itu setelah dia menyerang Iran ya pakai popok karena ketakutan kan. Nah, dia prediksi Trump melawan siapa? Joe Biden kemarin itu kan dia prediksi Trump. Luar biasa ini orang Profesor Jiang ini. Mukanya muka kayak orang dari China sana. Pintar dia memang. Rambut lurus kan. Lurus tapi keriting sedikit. Lurus kok. Keriting-keritingnya ada pula kan. Jadi sudah diprediksi. Nah, kalau Trump menang kan dia pakai kalau juga. Sama dengan flowchart di komputer kan. Kawan-kawan ada yang programmer komputer. Flowchart itu ada. Kalau kita jalan ke sini, ini akan terjadi. Kalau kita ke sini, ini akan terjadi. Mirip flowchart dari takdir juga. Kita dari sini kalau ke Jakarta misalnya dari Aceh, kalau kita terbang ke Malaysia dulu, Malaysia baru ke Jakarta. Itu kalau naik pesawat terbang. Kalau melalui laut, lewat Selat Melaka, lewat Samudra India beda lagi. Jadi if katanya dalam bahasa Inggrisnya,
if ini kita lakukan, ini akan terjadi. Nah, begitu Trump terpilih, dia akan serang Iran. Betul juga. Begitu dia serang Iran, Iran akan menang. Sebentar dulu. Ada sedikit prediksi dia mengenai si Trump ini, atau Donald BB ini. Profesor Jiang ini menganggap ini Trump ini orang yang agak nekat begitu kan. Sehingga dia sangat ingin menyerang Iran itu karena terbukti. Presiden-presiden sebelumnya ketakutan menyerang Iran itu. Dimulai dari tahun 1979. 79 itu yang berkuasa adalah Jimmy Carter. Sempat ada di Sandra, ada 52 diplomat. Sebenarnya lebih dari 100 orang. Diplomat-diplomat di Tehran itu kan, dulunya Iran itu kan sangat karib dengan Amerika. Itu minyak-minyak di sana itu kasih ke Amerika semua oleh Reza Pahlavi. Ngamuklah mahasiswanya kan. Mahasiswanya ngamuk, ditahanlah itu ada sekitar 100 lebih diplomat di situ. Nah, ditinggalkan yang sehat-sehat saja. Anak-anak sama istri-istrinya kan bawa istri mereka di situ. Nggak mungkin dia sendiri di situ kan. Masa dia kawin lagi di Iran kan nggak lucu juga begitu kan. Anak-anak ada yang sekolah di Iran itu dipindahkanlah semua kan. Kenapa disandra oleh mahasiswa itu? Karena Shah Reza Pahlavi yang ingin ditangkap oleh mahasiswa militan yang demo pada waktu itu yang mau mendirikan negara Islam dan meminta Ayatollah Khomeini datang ke Iran, itu meminta Amerika mengembalikan Shah Iran karena tangan-tangan Amerika katanya yang mengusir, memberikan suaka kepada Shah Reza Pahlavi. Jadi yang 52 diplomat ini ditukarkan dengan satu orang Shah Reza Pahlavi. Itu keinginan dari mahasiswa militan yang demo pada waktu itu. Amerika tidak mau, sampai 444 hari mereka kucing-kucingan. Sandra ini tidak berhasil dibebaskan oleh Amerika, berkali-kali dibebaskan oleh Amerika, tapi tak berhasil. Satu orang pun tak berhasil dibebaskan. Sampai 444 hari, dan ini memang fenomenal. Pada waktu itu, kenapa fenomenal? Tidak satu pun. Jadi Iran ini punya intelijensia yang cukup disegani di dunia kan. Kenapa begitu? Jadi 52 orang sandera itu kawan-kawan, kalau di negara-negara lain ditempatkanlah sandera itu di sebuah ruangan bunker, kemudian dijaga super ketat, super maksimum dengan alarm. Tapi Iran punya sistem security maksimum namanya. Security maksimum dari Iran ini bagaimana? Dia cukup dipencar-pencarkannya orang itu. Satu orang sandera cukup dijaga 2 mahasiswa. Itu per hari itu berbeda-beda itu. Jadi 52 orang, 52 tempat. Jauh-jauh pula tuh, Iran kan luas. Ada yang di Goa, ada yang di hotel, ada yang di mana-mana. Kebingungan ini. Intelijen atau mata-mata dari Amerika. Di mana nih orang kok hilang di telan bumi kan? Hari ini di sini satu orang misalnya si A. Hari ini di Tehran. Besoknya di Abu Dhabi. Abu Dhabi di Iran juga tidak. Bisa juga kawan-kawan. Nah, jadi diecer-ecer orang tuh. Jadi tidak pernah bisa dibebaskan oleh Amerika. Asik ditipu-tipu lah kira-kira seperti itu. Jadi jangan coba berhubungan dengan orang yang pintar-pintar. Menyerah sajalah, apalagi orang pintar dan benar begitu kan. Kalau orang pintar bodoh, orang pintar ini licik, itu gampang nipunya. Tadi saya mengatakan kenapa Profesor Jiang meramalkan si Trump ini akan menyerang Iran. Ya itu karena kebodohan dia. Kebodohan dia itu seperti Amerika, presiden-presiden sedulu itu kan tidak mau menyerang Iran karena tahu Iran ini orangnya super-super pintar. Pintar-pintar sekali rupanya. Asik ditipu-tipunya. Jimmy Carter, Obama, semuanya ditipu oleh Iran. Sampai Ronald Reagan. Ronald Reagan itu yang lebih hebat lagi. Dia coba juga menaklukkan Iran seperti menaklukkan Irak begitu. George Bush semua kan. Ronald Reagan kan ada skandal gate entah apa itu skandalnya, korupsi di situ. Jadi setiap presiden-presiden dari Amerika itu yang ingin menghajar Iran itu ya seperti si Donald BB inilah. Donald BB ini kan menginginkan senjata-senjatanya itu dibuang, diserang ke Iran sekarang ini. Nanti kan ada yang beli ke perusahaan dia karena dia sebelum menjadi presiden itu sebelum menyerang Iran. Atau sebelum dia diangkat menjadi presiden itu, Profesor Jiang sudah melihat dia beli perusahaan-perusahaan senjata. Jadi di Amerika itu kawan-kawan, senjata-senjata itu diproduksi oleh swasta, bukan seperti di Indonesia, PT Pindad misalnya kan, bukan, diproduksi oleh swasta. Jadi negara beli ke perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan itu sudah dibeli oleh Trump sebelum dia menjadi presiden. Dan setelah dia jadi presiden, makin banyak perusahaan-perusahaan itu dibelinya. Dia kan orang kaya. Dia beli semua. Kemudian itu senjata-senjata itu akan dijual ke negara. Dan tak lupa di markup. Misalnya harga senjata 1 miliar, dijual 10 miliar. Makanya mahal senjata di Amerika itu. Mahal sekali. Ini diharapkan oleh Trump, kata Profesor Jiang, ini analisa dia ya. Pertama ini